Pernah kebayang nggak ada satu pahlawan yang saking hebatnya sampai dua suku bangsa besar berebut mengakuinya? Nah, itulah kisah Tuan Kurau, seorang pejuang dari abad ke-19 yang sampai sekarang identitas aslinya tuh masih jadi misteri besar. Yuk kita coba bedah bareng-bareng siapa sih sebenarnya sosok legendaris ini? Masalahnya, ini tuh bukan sekedar perdebatan di buku sejarah ya. Buat orang Minang dan Batak, Tuan Kurau ini udah jadi simbol identitas. Jadi pertanyaannya simpel, dia ini pahlawan Minang atau pejuang Batak? Tapi jawabannya, wah, nggak sesederhana itu. Terus, kita harus lihat dia sebagai apa dong? Pahlawan suci yang memurnikan agama atau penakluk yang kontroversial? Jawabannya itu benar-benar tergantung siapa yang ditanya. Dan jujur, justru disitulah letak serunya cerita ini. Gimana nggak bingung? Asal-usulnya aja udah jadi rebutan. Di satu sisi, ada yang bilang dia itu keturunan Batak, bahkan keponakannya Raja Sisingamangaraja. Tapi di sisi lain, ada yang bersikeras kalau dia lahir di tanah Minang, dari ibu orang Minang. Kok bisa satu orang punya dua versi kelahiran yang beda total gini? Nah, akar dari semua kebingungan ini apa? Sejarah itu sendiri bungkam. Hampir nggak ada sumber primer, catatan dari zaman itu yang bisa mastiin ceritanya. Jadi para sejarawan cuma bisa berusaha menyatukan kepingan-kepingan puzzle dari sumber sekunder dan cerita lisan yang ya gitu deh seringkali saling bertentangan. Oke, untuk bisa ngerti siapa Tuan Kurau, kita harus time travel sedikit nih, masuk ke dunianya. Dunia yang lagi diambang perubahan besar, di mana tradisi lama dan keyakinan baru itu saling berbenturan dengan keras. Bayangin, kita sekarang ada di Sumatera Barat awal abad ke-19. Suasananya lagi tegang banget. Masyarakatnya itu terbelah jadi dua kubu besar. Ada yang memegang teguh adat istiadat leluhur, dan ada yang menuntut perubahan agama secara total. Nah, kelompok yang mau perubahan ini, atau kaum Paderi, ngelihat kondisi masyarakat waktu itu, wah penuh dengan maksiat, judi, sabung ayam, minum-minum, sampai praktek Islam yang kecampur sama adat lokal, semua itu dianggap penyimpangan. Kondisi inilah yang jadi bensin buat gerakan reformasi radikal mereka. Gerakan inilah yang disebut Gerakan Paderi. Tujuannya satu, memurnikan ajaran Islam. Titik. Hukum agama harus ditegakkan sekaku-kakunya. Jelas, ini langsung bikin mereka berhadapan sama kubu satunya, yaitu para bangsawan atau kaum adat, yang jelas-jelas mau mempertahankan tradisi mereka. Dan di tengah pusaran konflik inilah muncul satu nama yang bakal jadi sentral cerita kita, Tuan Kurau. Dia bukan sembarang orang ya, dia adalah eksekutor utama kaum Paderi. Dia itu ditunjuk langsung loh sama pemimpin Padri paling top, Tuanku Imam Bonjol, buat jadi pemimpin di wilayah Rao. Kenapa dia yang dipilih? Ya karena dia dikenal cerdas, pemahaman agamanya dalam, dan punya jiwa kepemimpinan yang luar biasa. Terus, seberapa keras sih aturan dibawa ke pemimpinannya? Ada cerita yang bilang, kalau ada yang nggak sholat, Tuan Kurau sendiri yang bakal maksa orang itu buat sholat. Jadi ini bukan cuma himbauan ya, ini penegakan aturan yang keras banget. Kelihatan kan seberapa seriusnya gerakan ini? Ngomongin soal strategi, Tuan Kurau ini juga jenius. Bukti terbesarnya, sebuah benteng pertahanan yang legendaris. Namanya Benteng Rao. Dan ini bukan benteng biasa, ini adalah jantung kekuatan kaum Paderi sekaligus simbol perlawanan mereka. Lihat deh betapa pinternya benteng ini dibangun. Dindingnya dari bambu tebal berduri, susah ditembus. Dikelilingi parit air yang dalam, belum lagi jebakan-jebakan bambu runcing di mana-mana. Yang paling keren, mereka punya sawah sendiri di dalam benteng. Jadi kalau dikepung, aman. Plus, ada lubang-lubang tembak buat senapan. Ini benar-benar mahakarya pertahanan zaman itu. Tapi, perang saudara antara Paderi dan kaum adat ini nggak berhenti di situ aja. Situasinya bakal jadi jauh lebih besar dan rumit karena ada pemain baru yang masuk ke dalam arena. Dan inilah plot twistnya. Kaum adat, karena udah merasa terpojok, ngelakuin hal yang nggak pernah disangka-sangka. Mereka minta tolong ke Belanda, ya ke penjajah, untuk ngelawan saudara sebangsanya sendiri. Oke, kita lihat garis waktunya biar jelas ya. Awalnya ini kan cuma gerakan reformasi agama. Terus tahun 1821 Belanda resmi masuk. Nah sejak itu perangnya berubah jadi perang melawan penjajah. Puncaknya di tahun 1833 Tuan Kurau tertangkap dan gugur. Ini jadi pukulan telak buat perjuangan Paderi.
Jadi, di titik inilah narasi perangnya berubah total. Dari yang tadinya perang saudara soal agama dan adat, sekarang jadi perang melawan penjajah. Otomatis, citra tokoh seperti Tuan Kurau juga ikut berubah. Dari yang tadinya dianggap reformis keras, dia jadi simbol perlawanan terhadap Belanda. Oke, sekarang kita udah punya gambaran lengkap soal zaman dan perangnya. Yuk kita balik lagi ke pertanyaan awal kita. Jadi, siapa sebenarnya Tuan Kurau ini? Nah, ini dia inti masalahnya. Buat orang Batak, dia itu pahlawan yang melindungi kampung halaman dari pengaruh luar. Tapi buat orang Minang, dia itu putra daerah yang berjuang memurnikan agama dan menyebarkan ajaran Paderi. Dua sudut pandang, dua cerita, untuk satu orang yang sama. Jadi, kalau dipikir-pikir lagi, debat ini tuh udah bukan soal fakta sejarah doang. Ini udah masuk ke ranah identitas, kebanggaan, dan warisan. Kisah Tuan Kurau itu ibarat cermin, di mana dua suku bangsa yang berbeda bisa melihat pahlawan versi mereka sendiri. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar yang menarik banget buat direnungkan. Gimana sih cara kita nulis cerita seorang pahlawan kalau sejarahnya sendiri diam 1000 bahasa? Mungkin warisan seorang pahlawan itu emang nggak cuma ditulis di buku, tapi diingatan orang-orang yang mengklaimnya.